Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah amma ba'du. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, hari ini kita masuk di surat An-Nas, surat ke-114, surat terakhir. Setelah ini nanti insya Allah kita doa khataman. Mangke nggih wonten snack khataman nggih Bu nggih. Insya Allah. Terus selanjutnya pekan depan kita buka malih Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kita bahas insya Allah. Kemudian setelah itu nanti kita akan bahas temriki. Sudah saya cetakkan juz 29 ning dereng sedanten. Ada 4 surat panjang-panjang tapi nggih insyaallah juz 29 insyaallah. Nggih. Nggih, para Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, kita waos surah Al-Fatihah, lajeng donga, lajeng kita maos surat An-Nas sesarengan. Monggo kita dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, surah An-Nas. Surat An-Nas menika turunipun sareng kali surat Al-Falaq. Kalau wingi nggih. Kalau wingi sampun kita bahas surat Al-Falaq nggih. Disebat Al-Mu'awwidzatain. Dua perlindungan. Napa al-muqashqishataini,
dua obat. Nggih, dua obat inggih punika surat Al-Falaq lan surat An-Nas menika. Terus kita berobat itu atau minta perlindungan itu kepada Allah maosipun surat menika. Surat Al-Falaq lan surat An-Nas nggih. Kalau wingi riwayatipun Kanjeng Nabi kenging sihir nggih. Kenging sihir sihirnya yang dibuat oleh seorang Yahudi. Seorang Yahudi lajeng nyihir Kanjeng Nabi jampi-jampi. Kemudian Nabi itu terasa boten sehat menika. Okay. Tapi alhamdulillah setelah itu ditemukan sihiripun menika ada di bawah sumur. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ingkang kula hormati, kita pirsani. Wonten ing surat Al-Falaq menika gangsal ayat lan An-Nas menika 6 ayat. Dados dayanipun 11. Sesuai dengan apa yang mereka pergunakan untuk menyihir Kanjeng Nabi, yaitu 11 tali. Ada 11 tali yang dipakai untuk nali apa rambutnya Nabi yang tertinggal disisir. Kalau ingin sambung nggih, Kanjeng Nabi punya pelayannya itu keturunan Yahudi. Kemudian dipaksa sama bos-bosipun Yahudi colongan sisire Nabi. Sisire Muhammad ngaten nika. Piyambake mboten purun, tapi kemudian disiksa. Kemudian dia mau mengambil sisiripun menika. Diambillah sisirnya yang tentu wonten rambut sisanipun teng sisire nika. Kemudian dijadikan satu dengan kembang mayang jantan pohon kurma, ditali dengan 11 tali menika. Kemudian sudah ditali, ditaruh di sumur. Lajeng di sumur menika dikasih batu supaya tenggelam. Nah, Nabi terasa agak enggak enak badannya, agak pusing. Kita ngisok pusing nggih. Kalau tanggal tua. Mboten nggih. Bapak Ibu sekalian yang kula hormati, lalu kemudian Jibril itu datang, malaikat itu datang dua. Satu duduk di dekat kepala Kanjeng Nabi, satunya tuh duduk di dekat kakinya Kanjeng Nabi. Nabi posisi ini pun sabek sare sedang tidur. Lalu mereka itu bertanya, orang ini kena apa? Kata mereka, kena sihir. Siapa yang mensihir? Itu, orang Yahudi. Gimana caranya? Sisirnya diambil. Nah, niku diterangke Bapak Ibu sekalian tentang hadis menika nggih kalau ingin sambut. Kemudian akhirnya Nabi mengutus sahabat untuk mengambil sihir menika di sumur. Lalu kemudian diambil dan kemudian baca 11 ayat menika. Qul a'udzu birabbil falaq, semakin enteng. Min syarri ma khalaq, enteng malih dugi rampung Bapak Ibu sekalian 11 ayat menika. Alhamdulillah Kanjeng Nabi sampun sehat malih ngoten nika. Wonten sahabat ingkang ngendika, Nabi, gimana kalau orang itu saya bunuh aja? Ngoten nika Bapak Ibu sekalian, karena orangnya sudah jelas. Jangan, saya tidak mau menyusahkan orang lain. Ngoten nika ngendikan Kanjeng Nabi. Padahal sampun cetha ingkang nyihir sinten. Nggih, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita pirsani surat Al-Falaq lan surat An-Nas. Kalau ini kita akan bahas menika. Saya berjanji menyampaikan. Al-Falaq menika kalau wingi kita menika nyebatipun Gusti Allah naming setunggal. Tapi nyuwunipun sekawan. Nyebutipun Gusti Allah nika sepisan. Qul a'udzu birabbil falaq. Nggih. Lajeng nyuwunipun min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Mintanya kepada Allah nyebutipun setunggal, mintanya 4. Saya tulis nggih. Apa perbedaannya dengan surat An-Nas?
Wonten teng Al-Falaq nyebutipun setunggal, nyuwune sekawan. Nah, ngaten niku. Mangke teng Anas benten malih. Anas nyuwunipun nyebutipun 3, nyuwune setunggal. Kenapa bisa begitu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Saya ulangi, Al-Falaq menika nyebutipun setunggal tapi mintanya 4. Teng Anas nyebutin ping 3 tapi mintanya 1. Apa rahasianya? Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, saya buat ilustrasi mekaten. Menawi kita nika nyun sewu, ada musuh berat nggih, wonten musuh nika berat. Kalau musuhipun ketinggal atau musuhnya itu di luar, berat pundi kalih musuhipun teng lebet. Berat teng pundi? Musuh di luar dengan musuh di dalam. Di dalam Bapak Ibu sekalian. Musuhnya di dalam itu lebih berat. Teng Al-Falaq musuhipun teng Jawi. Musuhnya di luar. Siapa? Tukang sihir. Tukang sihir. Menawi teng Anas mereka musuhipun teng lebet. Musuhnya ada di dalam. Siapa? Diri kita sendiri. Lebih berat musuh diri kita sendiri menika Bapak Ibu sekalian. Nek musuh teng Jawi gampil. Ditungani napa dinapake dihindari saged. Tapi kalau musuhnya ada di dalam hati kita sendiri menika aurat. Makanya nyebutipun Gusti Allah ping 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Lajeng nyuwune setunggal min syarril waswasil khannas nika. Waswasil khannas dari kejahatan bisikan al-khannas yang bersembunyi. Ini kok berat Bapak Ibu sekalian, makanya seperti itu. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Kita mlebet ayat setunggal insyaallah nggih. Ayat setunggal. Qul a'udzu birabbin nas. Qul katakanlah Muhammad, a'udzu aku berlindung birabbi kepada Tuhan annas Tuhannya manusia. Para ulama ngendika mekaten ibu-ibu bapak sekalian ingkang kula hormati, Nabi Muhammad menika tiyang jujur. Tiyang jujur. Napa-napa mawon ingkang dugi teng piyambakipun saking Gusti Allah semuanya disampaikan. Kalau Nabi Muhammad itu mboten jujur, kata kul menika diilangi. Kata kul menika diilangi kali Kanjeng Nabi. Berarti yang ngendika nika langsung Kanjeng Nabi mboten saking Gusti Allah. Tapi Kanjeng Nabi menika jujur saking Gusti Allah mekaten nggih mekaten. Nggih. Jadi kata kul itu katakanlah, berarti Nabi Muhammad itu ada yang memerintah. Ingkang merintah sinten? Gusti Allah. Menawi Kanjeng Nabi mboten jujur menika mboten usah disebatke. Langsung mawon a'udzu birabbin nas. Ngoten nika Bapak Ibu sekalian. Karena Nabi Muhammad jujur maka kemudian semua dicantumkan. Kata kejujuran Kanjeng Nabi terhadap ayat salah satunya ini. A'udzu aku berlindung. Kalau wingi sampun nika ingkang disebut al-isti'adzah, perlindungan. Kenapa kita berlindung? Karena kita lemah. Manusia menika lemah Bapak Ibu sekalian. Berlindung kepada siapa? Berlindung kepada sesuatu yang bisa dilindungi. Inggih punika Gusti Allah. Mboten kenging kita nyuwun berlindung kepada sesuatu yang lemah malih. Siapa yang lemah? Setan.
Tidak boleh kita minta perlindungan kepada setan. Boleh minta perlindungan kepada kuburan, Pak Jamal? Mboten. Pada pohon yang besar, mboten. Karena itu sama makhluk. Bahkan lebih rendah daripada manusia. Nggih, wonten nyuwun ngapunten tiyang ingkang nyuwun. Nyuwunipun menika kepada simbah penghuni pohon misalipun nggih. Penghuni pohon, wah aku njaluk sugih. Ngoten niku wonten Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah kisah. Niki wonten teng hadis tentang ikhlas sebetulnya, tentang ikhlas. Suatu ketika setan menika badhe nggodha tiang pemuda. Pemuda itu yang tidak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan. Nah, kemudian dia itu digoda mekaten. Berangkatlah dia itu mau mencari pekerjaan ke kota. Ternyata di dalam perjalanan menika wonten tiang ada orang banyak sedang berkerumun. Ternyata berkerumunnya itu di sekitar pohon wonten wit ageng, Bapak Ibu sekalian, lajeng berkerumun teng mriku nika. Wonten sik nyuwun sugih, wonten sik nyuwun rejeki, wonten sik nyuwun kathah ngoten nika. Dalam benak pemuda tersebut, wah niki mun mboten beres. Ngoten nika, enggak beres ini. Lalu dia pulang lagi ke rumahnya, napa? Mendet kampak. Dalam hatinya, wah ini tak tegur wae. Ngoten nika, karena sudah menjadi tempat kesyirikan ngoten nika. Begitu bawa kampak mendekati pohon menika, ternyata ada makhluk. Wonten makhluk Bapak Ibu sekalian, makhlukipun langsung tengajengipun, "Hai pemuda, kamu mau apa? Bawa kampak segala." "Saya mau nebang pohon itu." "Loh kenapa?" "Itu sudah menjadi pusat kesyirikan." "Tidak bisa. Saya penghuni pohon tersebut." Ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Nek panjenengan melajeng mesti mulai. "Saya penghuni pohon tersebut." Nah, ngaten niku. Enggak bisa ditebang. "Langkai mayatku dulu." Oh, nek zaman sakniki ngaten. Singkat cerita bertarung pemuda dan makhluk tersebut inggih punika jin. Piyambakipun menika jin bertarung. Ternyata Bapak Ibu sekalian, pertarungannya enggak seru. Karena ternyata salah satu di antara mereka itu sudah ambruk. Kalah. Siapa yang kalah? Jinipun. Jinnya kalah Bapak Ibu sekalian. Lalu karang jin menika ceritanipun teng hadis menika kepalanya didudui sama pemuda tersebut. Tapi karang jin menika pikirannya itu macam-macam, cara menggoda manusia itu pinter. "Hei pemuda, saya hari ini aku kalah. Tapi aku punya sesuatu untuk kamu." Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Ternyata jin ini tahu pemuda ini butuh duit. "Silahkan kamu pulang, setelah habis subuh kamu buka sajadahmu. Nanti di bawah sajadah akan ada uang." Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Ternyata betul. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Akhirnya buka ngoten niku sajadah. Wonten duit. Nah, ngoten niku. Kinten-kinten nek Mang Yuto ngoten niku. Lah seneng mboten usah nyambet damel ngoten niku. Nah duitnya cara nika mboten rupiah nggih. Ya kinten-kinten dibuat mudah itu sekitar 5 juta misalnya pun. Ternyata benar 5 juta. Hari kedua salat subuh malih piyambakipun. Lajeng salat assalamualaikum ngoten niku buka malih gangsal yuta malih Bapak Ibu. 2 hari sudah 10 juta. Lumayan kan kipas-kipas ngoten niku mboten usah nyambet damel ngoten niku. Hari ketiga salat lagi, pemuda tersebut dibuka lagi, ternyata tidak ada Bapak Ibu sekalian uangnya. Wah, kok ora ono ngoten niku. Marah pemuda tersebut menika. Marah menika diambil kampaknya diambil lagi dan berangkat mau ke tempat yang kemarin ya.
Ternyata di situ juga ditemui oleh jin. Pemuda, mau apa kamu? Saya hari ini mau nagih janji ke kamu. Kamu katanya mau ngasih aku 5 juta, 5 juta, 5 juta. 15 juta lumayan. Ya, sudah bisa beli motor gitu. Ternyata tidak ada. Akhirnya bertarung. Setelah bertarung ternyata sebentar saja sudah kalah. Sinten sih kalah? Pemuda nih pun, pemudanya. Yang pertama itu pemuda itu menang, yang kedua itu kalah. Mengapa? Kenapa kalah? Karena niat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama niatipun ikhlas karena Gusti Allah, menang. Yang kedua niatnya karena uang. Karena uang itu gampang dikalahkan. Nek niat karena Allah menika setan, jin dan sebagainya menika gampang dikalahkan. Tapi karena niatnya itu karena uang, karena yang lain menika gampang dikalahkan oleh setan. Nanti insya Allah kita bahas. Nah, ini sekedar sekelumit kisah tentang bagaimana ada makhluk selain manusia yang senantiasa bisa menggoda kita. Makanya nyuwunipun 3, nyebutnya 3, tapi kemudian nyuwunipun setunggal karena sangat berbahaya bagi kita. Kita bahas nih. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah Muhammad, a'udzu, aku berlindung birabbi, kepada Tuhan an-nas, Tuhannya manusia. Tuhannya manusia. Birabbi, Rabb menika artosipun menika mekaten. Gusti Allah menika mboten kon nyiptakaken mawon, tapi Rabb. Apa Rabb itu? Rabb itu selain menciptakan yaitu ngurusi, memanage, mengatur dan mengawal sampai selesai menika naminipun Rabb. Rabbayu rabbi tarbiyatan. Pendidikan bahasa Arabnya menika tarbiyah, berasal dari kata Rabb menika. Karena ngurusi murid-murid sampai kemudian murid itu berhasil, itu namanya Rabb. Gusti Allah menika tidak hanya menciptakan, tapi kemudian ngurusi kita sedaya Bapak Ibu sekalian. Rezekinya, nasibnya, kehidupannya, semua dipun urusi menika Rabb. Itu yang disebut Rabb. Kemudian yang kedua, Malikin Nas, raja manusia. Raja manusia. Kenapa disebutkan raja? Karena ilustrasi ingkang paling gampil menika raja, yang paling mudah difahami oleh orang-orang Quraisy saat itu. Oh, raja itu orang yang paling berkuasa. Dia punya kekayaan, dia punya istana, dan dia punya tentara, dia punya anak buah dan rakyat. Itu yang paling mudah difahami oleh orang-orang dulu. Oh, kalau ini bukan rajanya sekedar 1-2 orang, tapi rajanya manusia seluruh dunia. Itu yang paling mudah dipahami. Niku ilah. Ilah menika mekaten Bapak Ibu sekalian. Napa-napa mawon ingkang kita mboten saged ninggalaken menika disebut ilah. Nggih. Kita saged ninggalaken Gusti Allah? Mboten saged. Nika disebut ilah Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan sampai kita ndamel ilah ingkang liyanipun. HP, kita mboten saged ninggalaken HP. HP dadi ilah. Niku pun kleru. Nggih. Pundi-pundi ra habis bangun megang HP. Nggih ta? Wonten sing ngaten niki mriki. Begitu bangun sing dicekel HP ngoten niku. Begitu mandi, keluar dari kamar mandi digoleki HP kian.
Lajeng pundi malih baca teng pasar, oh ono WA apa ngoten niki dibuka malih ngoten terus tuh kita lu menika. Berarti HP bisa menjadi ilah. Bisa menjadi ilah. Hati-hati. Nggih. Uang juga bisa menjadi ilah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nggih, yang sebetulnya bukan ilah tapi kita menjadikan dia ilah. Menika hati-hati nggih. Padahal sesungguhnya mboten ngaten nika. Ilah sesungguhnya menika nggih Gusti Allah menika nggih. Sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan nempel dengan kita menika ilah. Disebut ilah nggih. Angka kalih. Angka 3. Saya lupa ya. Malikin nas rumiyin wau nggih. Malikin nas lajeng ilahin nas. Malikin nas menika raja yang menguasai manusia, yang mempunyai rakyat dan sebagainya, itu begitu diagungkan oleh rakyatnya. Nggih. Raja Fir'aun, mereka diagungkan sama rakyatnya nggih. Raja riyin sinten Raja Namrud. Teng Arab rajanipun raja alit-alit. Kabilah-kabilah ada semacam raja. Tapi Raja Fir'aun menika setunggal Mesir. Sak Mesir menika rajanipun setunggal inggih menika Fir'aun. Kisah tentang Fir'aun menika sangat-sangat familiar, sangat-sangat diketahui oleh bangsa Arab saat itu. Maka kemudian disebut sebagai Raja Fir'aun. Orang Arab itu begitu tahu, oh raja itu seperti ini dan seterusnya. Nika, Masya Allah. Tiga-tiganipun menika setunggal Rabbun Nas, lajeng Malikin Nas, lan Ilahin Nas. Menurut ilmu tauhid disebut tauhid rububiyah. Rabbun Nas nika rububiyah. Maka insyaallah kapan-kapan kita bahas tentang tauhid. Malikin Nas menika tauhid mulkiyah. Ilahin Nas menika tauhid uluhiyah. Menika biasa nanti dibahas di dalam kajian ilmu tauhid atau ilmu kalam. Itu nanti akan dibahas tentang bagaimana kita mensikapi Allah sebagai Rabb, Allah sebagai mulk, Allah sebagai ilah. Menika wonten pembahasan piyambak mangke. Nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita lajeng mawon. Ayat panyuwunipun setunggal. An-Nas menika napa nyuwunipun? Min syarril waswasil hannas. Min dari syarri kejahatan, al waswas menika bisikan, al khannas menika yang bersembunyi. Ngaten Bapak Ibu sekalian, kita nyuwun berlindung dari kejahatan bisikan. Onten bisikan tapi kita tidak terasa dibisiki. Sinten menika ingkang bisiki nggih setan menika. Pak Jamal, saya bingung antara jin, iblis kali setan. Niku pernah napa? Seduluran napa pripun niku Pak Jamal? Napa setunggal terah? Nggih Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Jin setan menika bagian dari jin. Nggih. Dados Gusti Allah menika nyiptakaken kalih ingkang disuwun ibadah, menungsa lan jin. Nggih. Menungsa wonten ingkang kafir, wonten ingkang beriman. Teng jin nggih sami. Teng jin nggih sami Bapak Ibu sekalian. Nggih. Teng jin menika ingkang menyimpang menika disebut setan. Jin ingkang ngaten nika jin ingkang sami nika piyambakipun jin nggih, tapi jin yang menyimpang itu disebut setan.
Setan berasal dari kata syaitona, artinya jauh. Jauh apa? Jauh dari kebenaran. Jauh dari kebenaran. Ini kok setan. Nggih. Lalu kemudian iblis. Iblis itu apa? Iblis menika penggedenipun setan. Bosipun setan. Ah nika ingkang disebut iblis. Nggih. Iblis. Terus wonten iblis, wonten setan, wonten jin. Ngoten nggih. Terus jin menika wonten ingkang sae, wonten jin ingkang boten sae. Ingkang boten sae menika setan lan iblis. Nah, makaten Ibu sekalian nggih. Masyaallah nggih. Nika jin menika artosipun sesuatu yang tidak terlihat, itu namanya jin. Jin berasal dari kata jim kalih nun. Menawi wonten jim kalih nun menika mboten ketingal. Napa contonipun? Janin niku bahasa Arab. Janin menika mboten ketingal wonten teng lebetipun perut ibu nggih. Janin itu berasal dari kata yang sama, jin. Jannah, surga. Surga itu sampai sekarang juga kita tidak bisa melihat sesuatu yang tidak bisa terlihat. Nggih nika jin. Min syarri, dari kejahatan, al-waswasi, bisikan. Nah ngaten Bapak Ibu sekalian. Setan, iblis menika wonten cara-cara nggodha manusia. Ada beberapa tips menggoda. Satu disebut al-waswasah. Setunggal disebut al-waswasah. Niku artinya membisiki. Setunggal artinya membisiki. Nah, masalahnya itu mboten tidak kedengaran. Tidak kedengaran walaupun membisiki, tapi membisiki ini pun mboten temriki. Nek bisiknya di telinga mesti kedengaran, tapi bisikin temriki. Teng mana? Fi sudu rinas, di dalam hati manusia. Jadi kita tidak bisa mendengar, itu bahayanya. Itu bahayanya, nggih. Setunggal al-waswas. Yang kedua an-nisyan. Wonten pinten niki? 6. Yang pertama disebut al-waswas. Al-waswas menika mangkaten. Dalam bahasa Indonesia sering disebut waswas nggih. Wonten nggih waswas nggih. Wonten tiyang ingkang ngaten. Wudu mboten yakin di bulan baleni menika disebut waswas. Karena ada bisikan setan. Wonten bisikan setan. Salat mangkaten Allahu Akbar. Iki rakaat piro ya? Ngaten nika wonten. Wonten sing ngaten niku. Niku was-was Bapak Ibu sekalian, karena digoda oleh setan. Digoda oleh setan nggih. Maosipun rakaatipun misalipun tahiyat, at-tahiyatul lan seterusnya sing diwaos alhamdulillahirabbil alamin. Ngaten wonten sing nate ngaten niku. Niku was-was naminipun. Niku waswasil khannas nggih. Masyaallah, naudzubillah. Makanya wonten tiyang ingkang ngamalaken saderengipun salat menika maos surat An-Nas. Sebelum membaca sebelum salat menika maos surat An-Nas supaya ngaten nika. Was-was menika memang godaan dari setan, dibuat lupa. Jadinya ragu-ragu. Iku wis pirang rakaat nggih ngaten nika. Iki ngaten nika. Iki kaya masih ana najise nek wudu ngaten nika. Itu was-was. Itu godaan saking setan Bapak Ibu sekalian nggih. Setunggal naminipun was-was. Ingkang kali an-nisyan. An-nisyan menika dibuat lupa. Dibuat lupa. Tentu saged Bapak Ibu sekalian dipun napa nggih dibuat lupa pokoknya. Misalipun napa? Misalipun kewajiban salat nggih, kewajiban salat. Wis salat apa urung ngaten nika. Terus kemudian dibuat lupa oleh setan.
Dibuat lupa. Harusnya kewajiban tapi kemudian dibuat lupa. Pak Jamal, kalau lupa itu kan boleh gitu, boleh memang gitu. Nek sepisan, nek terus-terusan mboten kenging. Yang kedua, nisyan, dibuat lupa. Yang ketiga, nika tamanni. Tamanni menika berangan-angan. Berangan-angan sik mboten wonten juntrungane. Dibuat angan-angan. Nek aku sugih terus ngene arep duwe ngene ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Dibuat angan-angan. Niku setan. Niku perbuatan setan. Wah, nek aku dadi lurah. Tuh kok lurah nggih. Dukung nggih. Sing saweg tren nggih, trending topik. Nek aku dadi duku arep ngene. Ternyata ora dadi misale wenang ngoten niku. Niku tamani namanipun. Tamani dibuat angan-angan kosong belaka nggih. Mila dulu kalau orang-orang tua kita itu meminta kita itu tidak boleh duduk di napa di teng lawang nggih, teng lawang sambil ngalamun atau mboten kenging. Karena nanti akan ada setan masuk. Niku ingkang disebut tamani. Tamani berangan-angan, nek aku dadi wong ngene, nek aku dadi wong pinter piye, atau itu terus ngoten niku. Itu cara setan menggoda kita. Kemudian yang keempat naminipun tazyin. Tazyin menika TAZYIN. Tazyin menika menghiasi kejahatan dengan kebaikan seolah-olah baik. Menghiasi kejahatan seolah-olah ada kebaikan. Minum minuman keras itu akan terasa nikmat. Akan terasa nikmat. Itu namanya tazyin. Enak ngoten niku, merasa pede, merasa gagah. Ngoten niku Bapak bisa. Kok Pak Jamal tahu pernah kok Pak Jamal? Jarine ngoten niku. Merasa pede ngoten niku nggih. Kalau sudah minum keras itu bisa tampil maksimal ngoten niku. Niku tazyin Bapak Ibu sekalian. Auzubillah min dzalik. Seperti itu salah satu noponipun godaane setan. Kemudian wa'dun, memberikan janji yang tidak nyata. Janji yang tidak nyata. Seolah-olah nanti kalau kamu melakukan ini, kamu mendapatkan ini. Banyak Bapak Ibu sekalian. Nggih. Misalipun apa? Kalau kamu mau menyembah jin, nanti kamu akan diberi kekayaan. Kamu memelihara tuyul, nanti kamu bisa memperoleh uang. Ngaten nggih, misalipun ngaten niku naminipun wa'dun. Janji dari setan, janji yang boten nyata, janji yang tidak nyata. Nggih. Janji yang tidak nyata. Yang keenam, janipun wonten pinten ngaten kita sebut 6 mawon, kaidun. Tipu daya. Kaidun menika tipu daya, menipu Bapak Ibu. Teng Al-Qur'an disebutaken inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tipu daya setan itu sesungguhnya lemah Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya sampaikan, kok kalau tipu daya setan itu lemah, kok manusia bisa tergoda? Kenapa? Padahal dia itu sudah lemah, setan itu. Tapi manusia yang mulia kok bisa tergoda? Karena posisi manusianya itu lemah, ngandap. Maka ini bisa menggoda Bapak Ibu sekalian. Na'udzubillah. Makanya kuat kalau kita itu, nanti kita bahas nih teng ayat selanjutnya. Kalau kita itu ingat kepada Gusti Allah, menika boten saged dipun goda. Kita lihat. Nika ingkang sebut al-waswasah.
Min syarril waswasil khannas. Sekarang al khannas. Khannas itu apa? Khannas menika artinya bersembunyi. Teng lebet kita nika wonten jin naminipun korin. Setiap manusia menika setunggal-setunggal Bapak Ibu sekalian. Namanya jin korin. Oh, jin korin. Panjenengan kagungan, saya juga ada ngoten nika. Para sahabat ngendika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah di dalam dirimu itu juga ada jin korin?" Ngoten nika. Lalu Kanjeng Nabi ngendika, "Wa iya, ya, di dalam diriku itu juga ada jin korin." Ngoten nika. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada jin korin yang ada dalam diriku, kemudian dia masuk Islam. Sehingga mengarahkan kepada kebaikan terus. Jinipun Kanjeng Nabi menika. Nek ngene dhewe dereng. Nek ngene dhewe menika jin korinipun mboten Bapak Ibu sekalian nggih. Nah nika ingkang disebut korin. Terus kita nika wonten jinipun. Ketika kita ingat kepada Gusti Allah, jin menika khannas, bersembunyi, delik. Nek awake dhewe mboten ingat kali Gusti Allah, mboten berzikir kali Gusti Allah, dia menguasai hati kita, menggoda kita. Ngoten nika. Oh no, pelem jupuk wae. Misalipun ngoten nika. Suruh atau mengajak sesuatu yang jelek. Nika naudzubillah min dzalik. Wonten kisah menika yang disebut khannas itu adalah anaknya iblis. Wonten kisah menika, saya ceritakan dulu. Suatu hari Siti Hawa garwanipun Nabi Adam menika sedang ditinggal Nabi Adam. Datanglah iblis kepada Hawa. Ya Hawa, aku titip anak ini yang disebut khannas menika. Saya titip anak ini. Untuk apa? Untuk kamu gendong dan kamu asuh. Ngaten nika. Lalu iblis pergi. Datang Nabi Adam. "Hei, apa ini? Apa-apaan ini?" "Ini adalah anak dari musuh kita, iblis." Ngaten nika Nabi Siti Hawa menika. "Lalu untuk apa di sini?" "Untuk kita asuh," kata. "Jangan mau," kata nika. "Jangan mau." Iblis itu adalah orang yang akan menyesatkan kita. Singkat cerita, anak itu disembelih oleh Nabi Adam. Terus kemudian dicentel ke teng wit. Ngoten nika. Zaman riyin nak dereng wonten kuburan. Dicentel ke wit. Besok harinya iblis datang kepada Hawa. "Hawa, mana anak yang aku titipkan kepadamu?" Ngoten nika. Itu sudah disembelih sama Adam. Ngoten nika dicentel ke teng mriku, ngoten nika. Lajeng iblis menika manggil, "Wahai khannas." Ngoten nika. Ternyata iblis memanggil itu khannas itu dados tunggal malih, utuh malih Bapak Ibu sekalian, utuh malih. Terus kemudian ikut bersama Hawa. Besok harinya Adam datang lagi. "Apa ini? Ini anak yang kemarin." Begitu, "Jangan mau." Akhiripun anak itu dibakar sama Nabi Adam. Begitu Adam, abunya itu dibawa teng laut, disebar teng mrika. Besok harinya iblis datang. "Mana anakku? Hai khannas." Ngumpul malih Bapak Ibu sekalian. Ngumpul malih. Terus akhirnya Nabi Adam marah toh, akhirnya disembelih, dagingnya dimakan. Ditemani oleh Hawa. Dimakan. Begitu paginya datang lagi iblis. "Mana Hawa, anak yang aku titipkan?" Terus ada di dalam sini. Ngaten nika. "Khannas, wahai khannas, kamu di mana?" "Aku temriki mawon."
Jadi sampailah ada di dalam dada kita, Bapak Ibu sekalian. Kisah ini ada di dalam kitab Al-Qurtubi. Tapi Imam Qurtubi mawon meragukan keaslian kisah itu. Meragukan keaslian kisah itu. Tapi namanya kisah tak sampaikan ke panjenengan. Tapi tidak bisa dijadikan dalil. Tidak bisa dijadikan dalil ini kebenarannya. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, nika berat kalau musuhnya itu ada di dalam diri kita. Nggih, berat kalau musuhnya itu ada di dalam diri kita. Kalau musuhnya di luar kita gampang. Tapi musuh itu ada di dalam hati. Fi sudurin nas. Kita lihat nggih. Alladzi yuwaswisu, alladzi yang yuwaswisu, yang memberikan bisikan-bisikan. Fi sudurin nas, di dalam sudur menika hati, anas di dalam hati manusia. Jadi memang Kanjeng Nabi ngendika mekaten, inna syaitona yajri majrad dam. Sesungguhnya setan menika yajri niku berjalan melampah majrodam sesuai dengan gerak atau jalanipun darah, sesuai dengan nek niki Kanjeng Nabi ingkang ngendika, mboten iblis ingkang timaem niki mboten. Nggih. Jadi setan menika berjalan sesuai dengan majrodam, sesuai dengan jalannya darah kita, Bapak Ibu sekalian nggih. Niku hadis riwayat Imam Bukhari. Nggih. Kapan setan itu akan menggoda kita? Nggih, setiap saat, terutama wonten teng kalih keadaan. Setunggal rikala manusia itu sedih. Satu, ketika manusia itu sedih. Yang kedua, ketika manusia niku bahagia banget, niku bagi mlebet Bapak Ibu sekalian, atas Bapak Ibu sekalian nggih. Menawi kita sedih, niku jin menika badhe menggoda kita. Misal nggih, kita punya anak kesayangan tiba-tiba meninggal misalipun nggih. Niku sedih, mboten usah diteras-teraske sedih pun. Karena nanti jin setan itu akan masuk menggoda. Oh toh bener, nek wingi ora mati mesti kowe akan seneng, anakmu arep dadi dokter, anakmu ngaten-ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Wonten penyesalan. Nggih, niku ketika kita sedih. Lajeng nek kita bahagia nggih mekaten. Nek kita bahagia juga akan masuk. Milo nek bahagia niku bahagia ingkang standar mawon. Bahagia yang standar saja, nggak usah berlebihan. Sedih nggih mekaten. Ditinggal meninggal siapa, kita sederhana mawon, tidak usah berlebihan kesedihannya. Bahagia nggih mekaten, bahagianya tidak usah berlebihan meluap-meluap ngaten nika. Kalau wingi sampun kita bahas ketika Nabi Muhammad diberikan nikmat yang banyak, membebaskan kota Mekah, Kanjeng Nabi mboten kok bahagia yang berlebihan. Malah dikabarkan Nabi Muhammad itu sudah sudah dijunjung-junjung. Oh hebat kira-kira mekaten, membebaskan kota Mekah, 10.000 pasukan kaum muslimin masuk ke kota Mekah. Kanjeng Nabi napa? Jalannya itu menunduk. Mboten aku, mboten Bapak Ibu sekalian. Karena kalau sudah seperti ini setan masuk. Bahagia yang sederhana, sedih ingkang sederhana mawon. Mboten usah berlebihan. Sedih standar mawon, bahagia nggih standar mawon. Karena tempat masukipun wayah mlebetipun setan menika rikala menika. Walaupun tidak bahagia juga bisa masuk, bisa. Tapi kunci napa nggih lowongan untuk masukipun ageng menika rikala kita menika sedih. Sedih ngoten nika, ngoten murung, ngoten nika. Niku mangke tetep
badhe dipun lebeti setan. Bahagia kematan, punya prestasi, napa nggih? Punya prestasi, promosi, inggil, jabatanipun. Oh, ngoten nika. Ini pintu setan untuk masuk. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yang yuwaswisu membisiki, cuma memang membisiki tidak lewat telinga, jadi kita tidak bisa mendengar. Bisikannya itu fi sudurin nas, niku ingkang bahaya. Niku ingkang bahaya karena membisikannya langsung wonten teng manah kita Bapak Ibu sekalian, di hati, nggih. Tidak terdengar. Kalau terdengar gampang, terdengar rasa sholat. Misalnya ngaten niku kita dengar langsung mau oh setan kamu. Nah niki mboten Bapak Ibu sekalian, langsung ke sini jadi tidak terdengar nggih. Terakhir Bapak Ibu sekalian, setelah ini nanti kita doa khataman nggih Bapak Ibu sekalian. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati, min saking al jinnati golongan jin. Siapa yang membisiki itu dari golongan jin, wan nasi dan dari golongan manusia. Onten kalih Bapak Ibu sekalian ingkang bisiki hati kita itu saking jin betul, saking jin membisiki kita ingkang disebut korin menika. Disebut korin menika membisiki hati kita. Tapi ada yang membisiki itu dari jenis manusia. Jenis manusia. Inggih nika sinten? Nggih kita awake dhewe nika. Setan mboten misiki ning awake dhewe sing wegah. Nanten nika Bapak Ibu sekalian. Mboten dibisiki oleh setan, kata setan, "Loh, kenapa? Kamu kok berbuat maksiat padahal aku tidak membisiki." Niku karena dia sudah napa nggih melakukan sendiri perbuatan maksiatipun. Naudzubillah min dzalik nggih. Mila Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, tiang-tiang ingkang kathah berbuat maksiat karena memang dia sudah terbiasa melakukan maksiat terus ngoten nika. Keluar dari kemaksiatan menika berat. Keluar dari kemaksiatan menika berat Bapak Ibu sekalian. Karena nika ingkang disebut lingkaran setan. Nggih. Awalipun sederhana. Yo nyicipi napa naminipun Bu? Nyicipin khamr nika nggih minuman keras. Sithik oh yo ora apa-apa ya. Nah, tenika rasane enak misalnya tambah sithik ngono. Ternyata begitu khamr sudah merasuk ke dalam dirinya, dia juga berbuat maksiat yang lain. Pun boten salat. Boten wonten tiang ingkang sregep salat kok ngombe-ngombenan iki boten wonten. Boten wonten. Orang yang ngombe-ngombenan kok sregep salat nggih boten wonten. Boten wonten. Berat Bapak Ibu sekalian kalau sudah masuk di dalam lingkaran setan menika. Mekaten ugi Bapak Ibu sekalian, tiang-tiang ingkang wonten ing lingkaran kesainan. Lingkaran kesainan Bapak Ibu sekalian. Terus mangke semakin akan menemukan kenikmatannya beribadah. Akan menemukan kenikmatan halawatul ibadah naminipun. Manisnya ibadah. Manis Bapak Ibu sekalian. Karena dia menemukan, karena terus nglampahi kesainan. Mila rugi tiang-tiang ingkang biasa nglampahi tahajud misalipun, kemudian satu hari aku ora usah tahajud wae. Mboten wonten. Mesti eman-eman ya Pak nggih. Tiang ingkang biasa jamaah salat ngoten nika eman-eman nek mboten jamaah. Nek mboten jamaah karena dia berada di dalam lingkaran kebaikan. Saya sebut lingkaran malaikat ngoten mawon nggih. Nek niki lingkaran setan niki malaikat kinten-kinten mekaten ben gampil. Masya Allah Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Jadi
godaan kita itu berat karena musuhnya itu ada di dalam hati. Kalau musuhnya ada di luar, niku lebih mudah. Makanya al-falak itu mintanya, nyebutnya 1 tapi mintanya itu 4. Nih, karena musuhnya di luar. Kalau Anas itu nyebutnya itu 3 kali tapi mintanya 1 karena itu berat. Yaitu musuh yang ada di dalam hati kita, di dalam hati kita. Mila wonten kajian naminipun tazkiyatun nafs, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Ini penting karena penyakit-penyakit nggih kathah Bapak Ibu sekalian. Mboten diobati kalih dokter, tapi obatipun kalih ustad. Wonten riya, wonten sum'ah, menika nggih penyakit kedah dipun obati. Gimana cara ngobatinya Pak Jamal? Datang pengajian. Datang pengajian karena penyakit itu pun mboten ketinggal. Enggak kelihatan. Nek koreng ini apa nggih? Bisul ngaten niku ketinggal. Ketinggal dibawa ke dokter, ngaten nika puskesmas, ngaten nika oh bisa sembuh alhamdulillah. Tapi penyakit hati menika mboten ketinggal. Nggih. Wonten syirik, wonten riya, wonten sum'ah, merasa tinggi hati, ada ghil, ada dengki. Ngaten niku Bapak Ibu, itu harus disembuhkan. Harus disembuhkan. Kalau gitu Pak Jamal enggak ada penyakitnya. Wonten kula nggih wonten Bapak Ibu sekalian. Semua manusia ada, nggih. Semua manusia punya penyakit seperti itu. Tapi kita coba minimalisir. Nek saged kita bucal mawon penyakit-penyakit menika. Bersih hati kita dan pantas masuk surga kalau hati kita bersih. Nggih, insyaallah. Wonten donga wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jangan sampai ada ghil. Ghil menika rasa mboten penak kali sedulur. Saya nggak enak sama Pak Haryo gitu. Niku ghil naminipun. Mboten kenging ngaten-ngaten niku. Tidak boleh ada perasaan seperti itu. Mboten dengki tapi ghil. Nggih, niku ghil. Tiang-tiang nggih batin-batin yang tidak baik. Batin yang tidak baik namanya ghil. Nggih. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Maos mawon niku. Wonten teng Al-Qur'an nggih, Rabbana la taj'al fi qulubina. Makaten. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, menika surat terakhir teng Al-Qur'an, surat An-Nas, surat ke-114 nggih. Mugi-mugi mawon baka sekedhik monggo kita saged ngamalaken sithik-sithik ngaten nggih, saged-saged kita sesuai kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang kula hormati, berapa menit lagi, Bapak? Oh, sudah habis. Kita pungkasi riyin, lajeng kita maos donga nggih. Donga khatam Al-Qur'an. Kita pungkasi ganti waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.